Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa sallama tasliman katsiran wa ba'du. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada kaum mukminin, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, agar selalu setiap orang memikirkan apa yang akan dijadikan bekal untuk hari esok, untuk hari setelah dalam kehidupan di dunia ini. Jadi semua orang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita semua, diperintah agar selalu memikirkan bekal apa kira-kira yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwasanya semua manusia, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini adalah mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, mengakui atau tidak mengakui, semuanya pasti berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Berjalan. Ada yang lewat jalur kanan, ada yang lewat jalur tengah, ada yang lewat jalur kiri. Semuanya pasti berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak para ulama dari dulu, ulama salaf, ulama khalaf, ulama mutaqaddimin yang mencetuskan atau memberi pengertian, pemahaman bagaimana cara kita berjalan. Bagaimana cara berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang benar. Bagaimana cara kita melangkah, bagaimana cara kita terus melaju menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dikenal dengan oleh para ulama, oleh umat Islam dikenal dengan ilmu tasawuf. Sebetulnya tasawuf ini adalah merupakan amaliyah atau perilaku dari setiap orang Islam. Jadi semua orang Islam ditinjau dari sisi amaliyahnya, pengamalannya adalah bertasawuf. Artinya berupaya untuk mencari jalan yang baik, mencari jalan yang benar, mencari jalan yang bersih menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu tasawuf ditinjau dari sisi amaliyah. Tapi bukan berarti semua umat Islam tasawuf dalam arti kelompok. Nah, karena tasawuf ini ada yang berupa kelompok atau madhab, walaupun orang-orang yang berada dalam madhab tasawuf itu tidak mengakui bahwa bermadhab atau mendirikan madhab sendiri, bukan. Tapi kalau ditinjau dari sisi kelompok tersebut, maka mau tidak mau mereka adalah bermadhab atau karena sudah memiliki cara tersendiri dalam memahami agama. Di semuanya kan bermuara pada arkanuddin as-salasa. Yang pertama itu Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Yaitu hadis Jibril yang waktu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang ditanya pertama adalah malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal Islam?" Rasulullah menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah." Islam itu pertama bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuqimus shalah, melaksanakan salat. Yang ketiga tu'tiyaz zakah, membayar zakat. Yang keempat tasuma ramadhana, dan melaksanakan puasa bulan Ramadan. Yang kelima hujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan melaksanakan ibadah haji kalau memiliki kemampuan untuk datang ke Makkah atau ke Ka'bah, ke Baitullah. Itu Islam. Kemudian yang ditanya nomor 2 oleh malaikat Jibril adalah iman. Mal iman? Rasulullah menjawab, antu'mina billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat Allah, wa kutubi, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, para utusan Allah, wa al-yaumil akhir, dan hari akhirat. Yang keenam, wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah, dan kita wajib iman kepada takdir baik maupun buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ditanya oleh malaikat Jibril yang ketiga adalah al-ihsan. Rasulullah menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika Anda melaksanakan ibadah kepada Allah, merasa seakan-akan Anda melihat Allah. Kalaupun itu tidak kau bisa, maka yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita, selalu melihat orang yang beribadah itu. Itu ihsan. Nah, para ulama dan bahkan dari sebelumnya itu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an, mereka beda dalam titik tekannya di antara yang tiga ini. Ada yang sangat fokus memahami Islam, sehingga mereka mengumpulkan atau mempelajari, mencari tahu tentang hadis-hadis Nabi tentang Islam. Mereka fokus mempelajari ayat-ayat tentang Islam. Seperti ayat umpama, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Kemudian tentang hukum-hukum ayatul ahkam. Begitu pula dengan hadis, bunyal islamu ala khamsin. Jadi ada beberapa sahabat, banyak sahabat yang fokus mempelajari tentang pertanyaan Jibril kepada Nabi yang pertama itu Islam. Sehingga mereka menularkan kepada para tabi'in tentang Islam. Seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu fokus tentang tafsir dan ditularkan kepada murid-muridnya dari tabi'in ke tabi'in, begitu seterusnya sampai pada para imam. Banyak para imam yang membukukan tentang Islam itu secara khusus. Kemudian ada banyak sahabat juga yang fokus pada pelajaran tentang iman. Pertanyaan malaikat Jibril yang kedua yaitu tentang akidah. Seperti umpama, kenapa ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu 5 ayat dalam surah Al-Alaq. Pertama Allah menurunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di pada saat itu Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi melakukan tahannus atau menyendiri, menyepi sendiri di tempat sepi selama 40 malam. Kemudian datanglah malaikat Jibril kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan Jibril berkata, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Rasulullah dengan spontan menjawab seperti keadaan dirinya, "Ma'ana biqari'in, saya tidak biasa membaca," kata Nabi. Kemudian Jibril
mengulang, "Iqra ya Muhammad, bacalah." Nabi menjawab lagi, "Ma ana biqari'in, saya tidak biasa membaca." Pada ketiga kalinya, faghattani salisa, kata Nabi, saya ditekan oleh malaikat Jibril, kepala saya ditekan pada kali ketiganya, dan Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Dibacalah atas nama Rabbmu. Bacalah dengan nama Rabbmu. Nah, ini dikaji khusus oleh para sahabat, kemudian ditularkan pada tabi'in, kemudian ditularkan pada tabi'in, pada para imam. Kenapa Allah berfirman bismi rabbika, bukan bismil ilah? Karena Tuhan itu kan ada Rabbun, maknanya Tuhan. Ada ilahun, Tuhan juga. Kenapa Allah yang pertama kali diturunkan oleh Allah ayat adalah bismi rabbika, bukan bismil ilah atau bismillah. Nah, itu menjadi kajian khusus dari sisi pertanyaan malaikat Jibril yang nomor 2, yaitu tentang iman. Karena banyak ulama menulis tentang itu, karena kalimat Rabbun berbeda dengan ilahun. Kalau Rabbun itu ketika berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menciptakan, Allah memberi makan, Allah memberi rezeki, Allah menghancurkan, dan sebagainya. Itu Rabbun. Hanya Rabbul Alamin, Rabbus Samawat wal Ard. Kalau ilah itu berkaitan dengan perbuatan makhluk. Itu persembahan atau makhluk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ilah, ilahun, ma'luhun, yang disembah, di sesembahan. Itu menjadi kajian khusus banyak sahabat juga. Kemudian ada banyak sahabat juga yang mengkaji pertanyaan Jibril yang nomor 3, yaitu tentang ihsan. Jadi ketika Jibril bertanya kepada Nabi mal ihsan, Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, itu menjadi kajian khusus para sahabat. Banyak sahabat yang mengkaji fokus pada hal tersebut, ihsan. Sehingga mereka mencari penguat dari ayat tentang ihsan. Kemudian mereka para sahabat juga mencari penguat tentang ihsan dari hadis-hadis Nabi dan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh umpama hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Aisyah berkata, "Ma syabi'a alu Muhammadin qattu mundu an hajaru ila al-Madinah." Di keluarga Nabi Muhammad SAW tidak pernah kenyang sama sekali, tidak pernah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Anas berkata, "Masyaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam bi khubzi sya'irin wa ihalati shanikhatin. Kata Sayyidina Anas, saya datang kepada Nabi membawa sepotong roti terbuat dari syair, kemudian ditambah dengan daging yang sudah lama dimasak, artinya sudah hancur. Kemudian walaqad sami'tuhu yaqul, Sayyidina Anas bin Malik berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asbaha li ali Muhammadin illa sa'un wa ma amsa. Wa innaha latis'atu abyatin." Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Sekata Sayyidina Anas, saya mendengar Nabi bersabda,
setiap pagi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap pagi Rasulullah belum pernah persiapan makanan itu lebih dari satu gantang sesok. Tentu saja akan tepung. Belum pernah. Di persiapan makanan sehari setiap pagi itu Rasulullah belum pernah lebih dari satu sa'in, satu gantang. Sekitar 3 kilo. Wa inna latis'atu abyatin. Padahal keluarga Nabi SAW ada 9 rumah. 9 istri, 9 rumah. Tentu saja per rumah, per istri Nabi SAW kan ada orang yang menjadi pembantu atau menjadi orang yang hidup bersama Nabi SAW, bersama istri Nabi SAW, seperti di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha ada Abdullah bin Zubair, ponakan dari Sayyidah Aisyah. Ada Abdullah ibn Abbas, sepupu Nabi SAW. Ada Urwah bin Zubair, ponakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Terus di rumah atau di kediaman istri-istri Nabi yang lain yang 9 pasti ada orang yang hidup bersama juga. Artinya keluarga Rasulullah yang harus atau makan bersama Rasulullah di bawah tanggungan Rasulullah SAW, ditambah ashabus suffah, ahlus suffah itu artinya para sahabat yang hidup bersama Rasulullah SAW dan tidak ada yang memikirkan kecuali Rasulullah SAW, sebanyak sekitar 70 sahabat. Sehingga kalau dijumlah dengan keluarga Rasulullah SAW semuanya lebih 100 orang. Nah itu persiapan makanan Nabi hanya kurang dari 1 gantang, kurang 3 kilo. Bagaimana makannya? Nah, itu yang menjadi pembahasan khusus, menjadi pendukung bagi para sahabat. Hadis-hadis seperti itu menjadi pendukung para sahabat untuk mengkaji, membahas tentang ihsan. Sehingga dari kajian khusus tersebut maka lahirlah para imam dalam fikih. Ya, karena yang dikaji adalah Islamnya. Ada ulama madhab, di imam madhab arba'ah umpama, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, kemudian ada madhab Dhahiri, ada madhab Daud Ad-Dhahiri, ada banyak madhab. Walaupun yang terkenal dan dikenal hanya 4 madhab itu. Ada madhab Zaidiyah banyak, sebetulnya madhab fikih itu. Kemudian dari sisi pertanyaan Jibril yang nomor 2 tentang iman, maka banyak lahirlah para ulama yang mengkaji khusus tentang akidah. Sehingga ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Wasiliyah, ada Jabariyah dan seterusnya. Itu mengkaji khusus di bidang akidah. Ada seperti Samarqandiyah, itu mengkaji khusus yang di bidang pertanyaan malaikat Jibril yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, dari kajian para sahabat dan dari kefokusan para sahabat tentang ihsan, maka lahirlah yang dikenal dengan sufiyah atau tasawuf. Sehingga tasawuf ini adalah ilmu tasawuf, ilmu yang mempelajari cara berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dengan tepat.
Seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika kita melihat tasawuf dari sisi amaliyah, maka semua umat Islam bertasawuf. Artinya mereka tetap mencari cara berjalan yang benar, baik ditinjau dari sisi kajian para sahabat tentang Islam, atau ditinjau dari sisi kajian para sahabat tentang iman, atau ditinjau dari kajian para sahabat tentang ihsan. Semua mengacu pada itu. Walaupun tentu saja ada yang lebih fokus dalam hal-hal tertentu, ada yang mengkaji secara umum. Dari kajian itu maka lahirlah seperti madhab dalam fikih. Kalau madhab dalam fikih yang dikaji dan dibukukan adalah tentang bagaimana melakukan salat itu sesuai dengan syarat rukunnya, itu harus suci, harus berpakaian suci, harus tempat suci, itu tentang Islam. Kemudian kalau orang yang fokus pada pertanyaan malaikat Jibril yang ketiga ihsan, maka yang lebih diperhatikan adalah cara atau gaya hidup, gaya berjalannya. Sehingga tanda-tanda atau diantara tanda orang yang fokus dalam hal tersebut, katanya at-taqasyuf wa tahalli bil fadail. At-taqasyuf ini tampil kumuh, tidak berpakaian yang mewah, artinya tampil dengan taqasyuf, kumuh, dan tahalli bil fadail. Yang penting hati menjadi hati yang baik, menjadi hati yang bersih, menjadi hati yang jauh dari penyakit-penyakit hati. Itu yang diupayakan. Nah, untuk menuju itu lahirlah aliran-aliran banyak, sebagaimana dalam fikih, dalam Islam, yang kajian Islam juga ada banyak aliran. Dalam kajian tentang iman juga banyak aliran. Dalam kajian tentang ihsan banyak aliran. Thariqah itu, sehingga lahirlah thariqah, dikenal dengan thariqah. Ada thariqah ar-rifaiyah. Ar-rifaiyah ini yang mendirikan Syekh Ar-Rifai, Ahmad Ar-Rifai, sekitar tahun 500 sekian. Wafatnya tahun 572 insyaallah. Di awal artinya. Sekitar Imam Al-Ghazali. Kemudian ada thariqah Al-Qadiriyah, Al-Jailaniyah, ada thariqah Asy-Syadziliyah, ada thariqah An-Naqsyabandiyah. Itu semua merupakan madhab-madhab atau cara-cara bagaimana mereka, para ulama ahli tasawuf itu membukukan perilakunya, membukukan cara berjalannya menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka memiliki pengikut juga, sama seperti imam madhab dalam fikih, dalam yang fokus mengkaji tentang Islam ada pengikutnya, ada pengikut madhab Hanafi, ada pengikut madhab Hambali, ada pengikut madhab Syafi'i, ada pengikut madhab Maliki, ada pengikut madhab Zaidiyah dalam fikih. Nah, oleh karena itu ketika kita bersentuhan di lapangan, karena semua sama-sama berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan bersentuhan yang fokus pada kajian Islam, pasti selalu bersentuhan dengan orang-orang yang fokus dalam kajian tentang keimanan. Kemudian juga selalu bersentuhan atau bersenggolan dengan orang-orang yang fokus dengan kajian tentang ihsan tersebut. Pasti ahli thariqat Syadziliyah umpama akan bersenggolan dengan orang-orang yang ahli syariat tentang yang mengkaji tentang Islam.
kemudian juga akan bersentuhan, bersenggolan dengan orang-orang yang berada di jalur tentang akidah, pasti. Sehingga kalau kita mengetahui atau berupaya untuk mengkaji, mempelajari apa itu syariat, apa itu thariqat, apa itu hakikat, maka bisa meminimalisir benturan-benturan atau kadang menyalahkan, kadang merasa benar sendiri. Nah, itu bisa diminimalisir, bisa dikurangi kalau kita mempelajari apa yang sebenarnya thariqat, apa yang sebenarnya hakikat, apa yang sebenarnya syariat. Hal tersebut sudah dibukukan oleh para ulama terdahulu seperti Imam Ghazali terbanyak membukukan hal tersebut. Nah, kenapa masih ada benturan-benturan? Kenapa masih ada orang yang tidak suka atau justru menyalahkan orang yang ada di kelompok tertentu? Nah, itu karena mereka tidak tahu. Maka dengan kita mempelajari ini, tidak akan atau sentuhan atau senggolan-senggolan itu akan semakin mengurang, dan insya Allah akan membawa kita berjalan tetap menuju Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa harus mendalimi atau menabrak hak-hak orang lain, atau mengambil hak orang lain, atau justru merusak hak-hak orang lain. Hingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu al-muslimu lil muslimi haramun. Jadi setiap orang Islam itu haram diganggu damuhu, darahnya, wa irduhu, harga dirinya, wa maluhu, hartanya. Jadi haram, tidak boleh mengganggu orang lain dalam hal-hal tersebut. Al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisani. Orang Islam yang sebenarnya adalah orang yang bisa membuat orang lain jadi tenang, baik dari gangguan lisannya maupun dari gangguan tangan atau kekuatannya atau kekuasaannya. Artinya, kalau ada orang Islam tidak membuat saudaranya orang Islam lain tenang atau terganggu dari lisan dan tangannya, berarti Islamnya kurang. Islamnya belum Islam. Jadi belum Muslim yang seutuhnya, sama dengan mukmin, sama dengan muhsin. Jadi Islam itu orangnya disebut Muslim, iman orangnya disebut mukmin, kemudian ihsan orangnya disebut muhsin. Maka ketika tiga hal tersebut berpisah di tempat lain, maka Islam otomatis tiga itu. Seorang Muslim berarti sudah mukmin dan muhsin. Atau orang mukmin pasti sudah Muslim dan muhsin. Atau orang muhsin pasti sudah Muslim dan mukmin. Jadi satu kesatuan yang harus berada dalam diri seseorang. Semuanya. Tidak mungkin orang Muslim tapi tidak mukmin, tidak bisa. Ya, ada orang Muslim hanya melaksanakan Islam, salat, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, tapi tidak tasdik, tidak mukmin. Tidak bisa, tidak diterima. Atau hanya mukmin. Jadi kalau hanya Muslim tapi tidak mukmin, munafik. Atau hanya mukmin tapi tidak Muslim, iman, yakin pada Allah tapi tidak mau salat, tidak mau zakat, tidak mau, itu juga tidak bisa. Itu sama seperti iblis. Iblis itu mukmin. Iblis sangat yakin bahwa Tuhan itu Allah. Tapi iblis tidak mau sholat, tidak mau
melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala karena sombong. Sama. Atau muslim, mukmin tapi tidak muhsin, sama. Jadi tidak pernah dalam ibadahnya tidak pernah khusyuk pada Allah atau tidak pernah merasa dilihat oleh Allah. Artinya dirinya ditonjolkan, akunya yang ditonjolkan. Ini sombong jadinya. Tidak tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, tidak tunduk pada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Itu sekedar tasawuf. Jadi ditinjau dari sisi amaliyah, kita umat Islam adalah bertasawuf. Sehingga kalau itu kita pahami, maka tidak akan pernah menyalahkan orang yang fokus dalam perjalanannya, fokus dengan tarekat atau dengan tarekat-tarekat tertentu. Kalau kita tahu, kalau kita memahami. Sama juga orang yang ahli tarekat tidak akan menyalahkan orang yang tidak masuk dalam kelompok mereka. Nah, karena kalau sekarang kan sudah berkelompok itu, sudah bermadhab. Beda dengan dulu pada masa sahabat, pada masa tabi'in, pada masa a'immatul mujtahid, tidak berkelompok mereka. Jadi para imam itu tidak pernah mengaku harus mengikuti saya, tidak. Dan perkataan Imam Syafi'i sendiri adalah kalau Anda menemukan hadis sahih bahwa madhabi, kata Imam Syafi'i, itu madhab saya. Jadi tidak pernah Imam Syafi'i kalian harus mengikuti pendapat saya, tidak. Jadi hanya orang-orang yang kurang mempelajari tentang keberadaan pertanyaan malaikat Jibril yang 3 tadi yang bisa atau sering dan selalu menyalahkan orang lain. Jadi kunci bagaimana kita agar tidak menyalahkan orang lain, ya, kaji, pelajarilah. Terutama arkanuddin itu disebut dengan arkanuddin as-salasa, rukun agama Islam, iman, ihsan. Kalau itu kita pelajari dan kita amalkan, ya sudah sangat cukup untuk dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dalam melaksanakan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, berislam, beriman dan berihsan. Dan satu menjadi satu kesatuan, yaitu menjadi orang yang istiqamah, kata Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Jadi hanya bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamah dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, istiqamah melaksanakan apa yang dituntut, apa yang diperintahkan dan difirmankan Allah Subhanahu wa taala, disampaikan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi kalau orang sudah bisa beriman, qalu rabbunallah, sudah menyatakan, bersaksi bahwa Tuhanku Allah, kemudian istiqamah dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi satu, tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan dikirim malaikat-malaikat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa berita, la takhafu wa la tahzanu, jangan merasa takut dan jangan merasa gelisah, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, diberi berita gembira tentang surga. Terus yang ketiga, nahnu auliyaukum fid dunya wal akhirah, kata malaikat, saya teman Anda, saya teman, kata malaikat itu, saya menjadi teman Anda di dunia akhirat. Walakum fiha ma tashtahihi anfusukum walakum fiha ma tad'un.
Jadi nanti di akhirat akan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu yang puncak adalah nuzulan min ghafurir rahim. Orang yang seperti itu, orang yang beriman kepada Allah dan istiqamah, maka nuzulan min ghafurir rahim. Setibanya nanti di hadapan Allah menjadi tamu terhormat Allah Subhanahu wa taala. Artinya tamu terhormat yang menjadi orang istimewa, menjadi orang baik di mata Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Sehingga perjalanannya dari sekarang, dari dunia ini terus menuju Allah Subhanahu wa taala yang berakhir pada menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala yang terhormat. Dengan apa? Dengan itu, dengan iman, kemudian istiqamah berislam, beriman, berihsan itu istiqamah. Selalu istiqamah itu bukan tetap pada satu pendirian, bukan. Yang dimaksud istiqamah adalah melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan harus berada pada satu posisi, harus begini, harus duduk, istiqamah harus. Bukan. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fastaqim kama umirta. Istiqamahlah Anda sesuai perintah. Bukan istiqamah, bukan fastaqim kama kunta. Istiqamah Anda sebagaimana engkau ada, bukan. Jadi yang dimaksud istiqamah dalam Islam bukan satu pendirian, bukan. Istiqamah dalam Islam adalah sesuai perintah, sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau dalam hukum, ya hukum itu kan yang tidak mansus qat'i kan yaduru ma'illatihi. Jadi tergantung sebab akibat. Kalau yang tidak mansus qat'i, kalau yang mansus qat'i ya sudah ada nas yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tidak mansus qat'i tergantung sebab akibat. Kalau berada pada satu tempat, pada satu posisi, kemudian posisi tersebut tidak pasti, tidak qat'i, maka pas yang dinamakan istiqomah harus pindah, harus sesuai dengan sebab akibat, dengan keadaan. Itu namanya istiqomah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan kita sekarang, itu ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Kemudian disandingkan dengan firman Allah, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Maka akan berakhir pada nuzulan min ghafurir rahim. Jadi kalau kita memperhatikan dan mempelajari serta mencari cara bagaimana perjalanan kita ini agar benar menuju Allah Subhanahu wa taala, maka akan berakhir dengan nuzulan min ghafurir rahim, akan menjadi tamu terhormat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Itu yang kita mesti ketahui, kita mesti pelajari, kita mesti cari tahu bagaimana cara belajar, cara berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti ketika kita mempelajarinya harus dari semua itu yang tadi, harus dari sisi amalia, dari sisi kelompok, terus mempelajari tentang Islam, mempelajari tentang iman, mencari tahu tentang ihsan. Dan selebihnya setelah pertanyaan malaikat Jibril tiga itu Islam, iman, ihsan, maka malaikat Jibril bertanya tentang kiamat. Nah, itu yang tidak bisa dijawab dan tidak dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang tidak tahu. Jadi ketika malaikat Jibril bertanya mata sa'ah, Rasulullah menjawab tidak tahu, tidak bisa. Yang bertanya dan yang ditanya tidak sama-sama tidak tahu. Artinya dalam hidup ini ada banyak hal yang kita tidak bisa tahu dan memang tidak diperintah oleh Allah untuk tahu. Jadi itu wilayah Allah, kita tidak
tidak boleh masuk ke sana. Itu urusan Allah. Kalau sudah urusan Allah, itu kita tidak diperintah, tidak anjurkan atau tidak diperintah oleh Allah untuk tahu. Sudah tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anir ruh. Banyak orang bertanya tentang ruh. Ruh tidak boleh, tidak perlu masuk kita. Qulir ruhu min amri rabbi, kata Allah. Sampaikan ruh itu urusan Allah. Artinya ada, itu contoh, ada banyak hal yang menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa masuk, tidak perlu mencari tahu, dan memang tidak diperintah untuk tahu. Seperti pertanyaan malaikat Jibril tadi, hanya 3 yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Islam, iman, ihsan, kemudian tentang yang urusan Allah, Nabi Muhammad SAW tidak menjawab malaikat Jibril. Nah, itu yang perlu kita sampaikan, perlu kita kaji bersama, perlu kita cari tahu tentang kenapa kita hidup ini harus selalu bersentuhan, bersenggolan, karena memang banyak jalan, banyak cara, banyak contoh dari para sahabat Nabi, dari para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu taala anhum, sehingga Nabi bersabda, ashabi kan najum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Jadi siapapun di antara sahabatku, kata Nabi, yang Anda ikuti pasti sudah baik dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam kehidupan kita banyak juga orang yang terlalu kadang-kadang fanatismenya dikedepankan, terlalu fanatik pada satu perkataan, terlalu fanatik pada satu kelompok, terlalu fanatik pada seseorang, itu yang menjadikan orang menyalahkan dan mencaci, bahkan ya menghukumi seseorang. Itu karena kefanatikannya. Fanatik itu boleh, tapi tidak buta. Kata Nabi SAW, khairukum al-mudafi' an ashiratihi ma lam yakun isman. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membela kelompoknya baik. Malam yakun isman, kalau yang dibela itu bukan perbuatan dosa, bukan kesalahan. Kalau kesalahan jangan dibela, tidak boleh. Jadi fanatik itu ada batasnya, ada garisnya dalam Islam. Boleh, silakan fanatik, harus fanatik terhadap agama, fanatik terhadap wahyu Allah, fanatik terhadap firman Allah, harus. Tapi ketika kefanatikan itu sudah mengarah pada sesuatu yang tidak benar, maka harus dihilangkan kefanatikan itu, dikembalikan pada Allah, pada Al-Quran dan hadis. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Jadi kalau terjadi kefanatikan, terjadi perselisihan, pertikaian, kembalikan pada Al-Quran dan hadis, kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang sering menjadikan seseorang kenapa harus menyalahkan, kenapa harus kadang menjelek-jelekan orang, mengkafirkan orang. Itu yang karena kefanatikan itu. Dan kurang mempelajari, kurang mencari tahu tentang keberadaan orang itu. Kenapa kok seperti itu? Kira-kira apa landasannya? Kan kita harus cari tahu. Mestinya seperti itu kalau ingin
berhidup dengan baik bersama orang-orang lain, bersama orang yang di luar keberadaan kita, di luar jalur kita. Maka kita harus cari tahu. Nah, itu yang banyak orang tidak mau seperti itu karena kefanatikannya. Sehingga walaupun salah seringkali dibela. Karena kelompoknya salah dibela karena kelompok. Fanatik itu seperti contohnya dulu pada masa Rasulullah SAW. Ketika paman Nabi itu yang bernama Abu Talib sangat fanatik, sangat membela Rasulullah SAW, tapi bukan atas nama Rasulullah, atas nama Muhammad. Itu ponakan dari Abu Talib, karena yang syakik saudara seayah seibu Abdullah dan Abu Talib itu. Kalau Abdullah dengan Abbas beda ibu, Abdullah dengan Abu Lahab beda ibu, Abdullah dengan Hamzah beda ibu. Karena Abdul Muttalib itu dalam sejarah kan katsiruz zaujat, banyak sekali istrinya, sehingga putranya banyak, sangat banyak putra Abdul Muttalib. Yang syakik hanya Abdullah dan Abu Talib. Abdullah ayah dari Nabi Muhammad SAW, Sayyid Abdullah. Kemudian Abu Talib adalah ayah dari Sayyidina Ali dan Aqil, Ja'far dan seterusnya. Nah, Abu Talib fanatik dengan keluarga, dengan kelompok, sehingga ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah, Abu Talib sering yang berpidato lebih dulu Abu Talib. Pernah berkata Abu Talib, wallahi ma yasiluka ahadun illa sawaituhu biturab. Kata Abu Talib, demi Allah Muhammad, tak seorang pun, kalau ada orang menyentuhmu dalam hal ini, pasti akan saya ratakan dengan tanah. Itu kata Abu Talib. Fanatik, sangat fanatik, tapi atas nama Muhammad, ponakan. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberi hidayah taufik untuk berislam, untuk bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Walaupun pada saat-saat mau meninggalkan, Rasulullah datang, Rasulullah bersabda kepada pamannya, kepada Abu Talib, "Qul ya am kalimatan atahammalu ala Allah, amam Allah Subhanahu wa taala." Paman, katakan satu kalimat saja, yaitu la ilaha illallah. Selain itu tanggungan saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Talib tidak mau. Bal ala dini abai, saya berada pada agama leluhurku. Dia tetap fanatik tentang leluhur, fanatik ke kelompok. Itu fanatik yang berlebihan, sehingga walaupun ada pada kesalahan tetap dipegang teguh, yaitu keberadaan leluhurnya Abu Talib. Beda dengan paman-paman Nabi yang lain seperti Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, dan menyampaikan pada Nabi, ya Rasulullah. Di pembelaannya dengan ucapan ya Rasulullah. Di atas nama Nabi Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, bukan atas nama ponakan, bukan atas nama saudara, bukan atas nama kelompok. Nah, ini yang perlu dijadikan acuan, dijadikan pelajaran bagi kita, agar kita tidak terlalu fanatik dengan kelompok, fanatik, tapi fanatik kita dengan amalan atau amaliyah kelompok itu. Umpama kita ada di kelompok tertentu, maka kefanatikan kita terhadap amaliyah kelompok itu.
Kalau amaliyahnya sesuai dengan berislam, beriman, berihsan, maka kita fanatik. Tapi ketika amaliyahnya tidak sesuai, maka kita harus melepaskan kefanatikan itu dalam berkelompok. Jadi pertama harus berislam, beriman, berihsan, kemudian di bawahnya berkelompok, bukan kelompok di atas. Di kelompok baru berislam, beriman, berihsan, bukan. Itu sudah salah. Sehingga pembelaannya nanti kelompok. Sudah tidak sesuai dengan hadis al-wala wal bara lillah. Jadi pembelaan kelompok itu hanya lillah. Di Allah pertama, Allah Rasulullah, kemudian di bawahnya kelompok. Jadi Allah Rasulullah, berislam, beriman, berihsan, kemudian ada kelompok-kelompok. Boleh. Itu pun boleh, bukan harus. Jangan dibalik kelompok di atas baru berislam, beriman. Nah, itu yang perlu kita kedepankan, perlu kita kalau yang belum tahu perlu cari tahu, yang sudah tahu perlu dikoreksi ulang sehingga tidak terjadi atau bisa mengurangi kefanatikan, bisa mengurangi saling menuduh, saling menyalahkan, saling mencaci, saling menghujat dan seterusnya. Oleh karena itu kembali ke tema kita itu tentang tasawuf. Tasawuf adalah berupaya untuk mencari jalan yang baik dalam melaksanakan perjalanan hidup ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja mencarinya harus dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Kata Allah, demikianlah saya wahyukan kepada engkau Muhammad ruh. Apa ruh itu? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ruh minallah, jiwa, kehidupan. Artinya Al-Quran hidup. Ketika kita bisa mengkaji, bisa membaca, bisa bermuamalah dengan Al-Quran, maka berarti kita sudah berinteraksi dengan makhluk hidup. Al-Quran itu ruh, jiwa, artinya kehidupan. Orang Islam yang belum merasakan bahwa Al-Quran hidup kurang, masih belum berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik. Al-Quran itu tazkirah, kalla innaha tazkirah. Awas, Al-Quran itu peringatan. Kata-kata peringatan artinya hidup, bisa memberi peringatan. Fi suhufin mukarramah, yang ada dalam mushaf yang termulia, marfu'atin mutahharah, harus ada di tempat tinggi, mutahharah dan suci, bi aidi safarah, selalu berada di tangan para malaikat safarah, malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadzalika wa kadzalika wahayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman. Sebelum engkau Muhammad mendapatkan ruh itu, engkau tidak tahu apa kitab, apa iman, itu tidak tahu. Maka kita mesti belajar, kita mesti cari tahu, kita mesti terus mengaji selama kita hidup, mencari tahu, bekerja, berinteraksi, cara berinteraksi dengan ruh Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Quran, sehingga dalam menjalani dan melaksanakan perjalanan hidup di dunia ini akan baik dan akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi nuzulan min ghafurir rahim, akan menjadi tamu terhormat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita bicarakan pada kesempatan ini menjadi barokah, karena barokah itu akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berkaitan dengan kalam Allah. Jadi semuanya akan diberi barokah. Jadi barokah itu ada benda yang barokah seperti
Ka'bah, seperti air Zam-Zam, seperti masjid, benda barokah oleh Allah mubarak. Kemudian ada perkataan yang barokah ketika perkataan itu berkaitan dengan kalam Allah. Ada otak yang barokah ketika berpikir tentang Allah, ketika berpikir tentang firman Allah. Ada waktu barokah seperti waktu pagi. Waktu pagi kata Nabi, burika li ummati fi bukuriha. Bukur itu mulai setelah salat subuh sampai terbitnya matahari, itu bukur. Itu waktu sangat barokah. Ketika kita melakukan sesuatu, maka berarti melakukan hal-hal yang barokah. Baik kita beraktivitas dengan ilmu Allah, atau beraktivitas dengan rizki Allah, atau beraktivitas dengan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, maka akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu itu. Makanya sangat tidak disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila orang yang suka tidur di waktu-waktu bukur itu, waktu setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Kalau para sahabat, para ulama salaf, ulama dulu itu berusaha tidak berbicara kecuali dengan hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Mulai habis salat subuh sampai terbit matahari itu berusaha mereka, para ulama salaf tidak berusaha tidak berbicara kecuali membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena barokah. Nah, itu yang penting kita pelajari, penting kita cari tahu bagaimana kita melakukan perjalanan ini dengan baik. Mudah-mudahan selalu diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.